Jazakallahu khair atas ilmunya. Pertanyaan pertama yang terkait tadi hadis sahih tentang memancing, Ustaz, mungkin bisa diulang redaksinya dan hadis riwayat siapa. Yang kedua terkait rukhsah, apakah hal ini termasuk rukhsah, Ustaz? Contoh mengambil hadis dari isbal itu boleh asalkan tidak sombong. Nah, ini kan rukhsahnya gitu. Bagaimana menjawab atau menjawab pernyataan tersebut? Jazakallahu khair. Yang pertama kaitannya dengan hadis man istada ghafal, ya. Sebentar. Ini riwayat. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya secara persis, ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dari Abdullah bin Abbas, man sakana al-badiyata jafa. Siapa tinggal di pedalaman itu akan kolot, dan itu betul. Ya. Orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak mengenal peradaban pasti kolot, kasar, dan kaku. Makanya di antara sekian faedah tagharrub anil auton, pergi jauh untuk merantau, adalah untuk meluaskan pikiran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kepada kita tagharrab 'anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaid. Tagharrab, pergilah jauh merantau, meninggalkan negeri, meninggalkan kampung. Dan safarlah, karena di dalam safar perpergian itu ada 5 faedah. Ilmun wa adabun, jelas. Ilmu bertambah, adabun dan adab. Terus kemudian wa suhbatu majidin, berteman dengan orang-orang yang mulia. Wa tafriju hammin, dan hilangnya gundah gulana. Ya. Waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan ma'isyah. Ya. Dan ini didapati nyata orang-orang apalagi merantau di dalam rangka thalabul ilmi. Sehingga man sakanal badiyata jafa itu hanya diobati dengan perantauan. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan satu arahan untuk kita itu berkeliling mencari ilmu, dan juga faedah ahlul hadis berkeliling mencari ilmu. Di antaranya dari sekian faedah adalah meluaskan pikiran, ya, memperbanyak jaringan pertemanan. Itu jelas. Coba bagaimana gurunya Imam Al-Bukhari yang jumlahnya berapa? 3.000 sampai mungkin lebih. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Dan pertemuan antara para imam itu akibat dari safar. Imam Syafi'i ketemu Imam Ahmad di mana? Dan seterusnya. Dengan demikian, orang yang kolot itu rata-rata orang yang hanya pede hidup di kampung sendiri. Itu namanya pendekar kampung. Waman, ya, lanjut. Waman ittaba'a as-sayd aw waman istada ghafal. Barang siapa yang mancing maka akan lalai, betul.
Ada orang yang mancing sampai diambil kopiahnya itu nggak berasa. Ya. Sampai kadang-kadang diambil barangnya nggak berasa. Ya. Ada yang digodain, telinganya dikasih, dikilikin pakai bulu bulu ayam, dikiranya nyamuk, diginiin, gitu. Semuanya hilang konsentrasi, apalagi kepada Allah. Hanya bagaimana sekarang ini pancingnya dimakan ikan, ya. Sampai ada yang pancingnya itu ditarik orang dari belakangnya, dikiranya ditarik ikan, kaget dia. Padahal ada anak belakang yang narik barangnya. Ini wakil. Makanya betul kata Rasulullah, wa man istada ghafal. Wa man waqafa atau wa man ata abwab salatin uftutin. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu para pemimpin, maka dia akan terfitnah. Makanya ulama salaf itu tidak datang ke tempat pemimpin itu bukan melawan, apalagi bughat, anti pemerintah, datang bukan menjilat. Bukan itu. Jadi kita datang menasihatin. Kalau tidak ada faedah, maka tidak datang. Sekarang kalau cuma datang lalu hehehe, basa-basi, nanti akhirnya antum terjebur ke dalam apa? Uftutin fitnah. Minta sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, dakwah dan juga apa? Nasihat. Sementara Rasulullah menganjurkan kepada kita apa? Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillah. Wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Di antaranya a'immatil muslimin apa? Menasihati. Ya. Makanya sikap ulama kalau tidak bisa menasihatin, tidak bisa mendatangin yang sesuai dengan hadis Rasulullah, afdalul jihad kalimatul haq inda sultani jair, maka man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Duduk di rumah sabar. Kalau antum bisa menasihatin, indah. Ada di antara sekian orang salah kaprah di dalam memahami hadis ini, yaitu afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair, terus kemudian melakukan orasi mimbar bebas, menghujat mencela pemimpin sana sini. Bukan, inda itu memberikan satu makna di sisi, di samping berduaan, seperti yang dicontohkan, ditafsirkan oleh para ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in ketika menasihati para pemimpin. Bagaimana Usamah bin Zaid ketika menasihati Utsman? Berduaan. Bagaimana sekarang Syekh bin Baz ketika menasihati Raja Saudi? Berduaan. Makanya ketika Usamah bin Zaid ditegur, kenapa kamu tidak menasihatin Utsman, wahai Usamah? Apakah kalau saya menasihatin dia, saya woro-woro, saya gembur-gemburkan, saya umumkan kepada kalian? Enggak apa? Itu ya. Jadi mulailah sejak hari ini untuk berhenti mancing dalam konteks apa? Tidak untuk apa? Maisha. Kalau antum maisha pun jangan mancing. Jala, bikin kapal, belayar gitu. Rata-rata kalau mancing itu apa? Membuang-buang waktu, membuang-buang umur dalam rangka untuk apa? Nyantai. Ya. Dan hadisnya ini hadis hasan. Hadis ini adalah hadis yang bisa dibuat untuk pedoman. Dan ini bukan ucapan ulama, apalagi ucapan saya, ucapan Rasulullah. Oh, kayaknya di sini ada muka-muka tukang mancing gitu. Ya, ada. Terus pertanyaan apa tadi?